Lanjut ya guys ya. Setelah dari dungeon makam mendiang raja, Ikoma kini sudah level 36 seluruh. Ikoma sekarang sudah memenuhi syarat untuk naik menjadi rank C. Untuk Satsuki, iya sih masih level 32 seluruh. Ya bentar lagi juga naik. Kecepatan leveling mereka berdua pasti dong membuat orang keheranan. Tapi Ikoma masih belum puas. Ia menargetkan harus bisa jadi rank B dalam waktu sebulan ini. Jelaslah Satsuki pun kaget. What? Itu mustahil mendapatkan rank B dalam sebulan. Ikoma menjelaskan, ada item yang ingin ia incar. Dan item itu ada di dalam dungeon yang hanya bisa dimasuki oleh awakener rank B atau di atasnya. Dungeon itu punya kesulitan tinggi. Namanya adalah Illusion Library. Item yang diincar oleh Ikoma adalah Ring of Wisdom seluruh. Item itu merupakan drop item dari boss dungeon. Alasan Ikoma mau Ring of Wisdom itu karena ia punya asumsi mungkin item itu ada hubungannya dengan fenomena dungeon ini. Dulu sebelum regresi, item Ring of Wisdom ini dikenal punya efek tersembunyi. Tapi sayang, saat penelitiannya belum selesai, itemnya hilang entah kemana seluruh. Jadi, Ikoma pengen tuh item. Penasaran ya kan? Apa bener sih item ini bisa menguak asal-usul munculnya bencana dungeon ini? Dikarenakan sulitnya menaklukkan dungeon Illusion Library, Ikoma pun meminta Satsuki untuk membantunya lagi. Dan dengan kawaii mode-nya, Satsuki bersedia. Dikarenakan Satsuki telah setuju, so Ikoma pun langsung menunjukkan rancangan rencananya agar Ikoma bisa tembus rank B seluruh. Mereka pun mulai membersihkan dungeon untuk mengumpulkan achievement-nya. Dalam waktu 2 minggu, boss dungeon Red Troll, boss dungeon Siren, dan boss dungeon Arknight Ogre semua bisa mereka atasi. Sekarang Ikoma level 38 seluruh. Berkat semua informasi yang Ikoma punya, Ikoma jadi bisa memilih dungeon mana yang bisa mereka selesaikan dengan cepat. Karenanya, sekarang Ikoma sudah mencapai syarat mendapatkan 5 achievement dungeon di atas level 30 seluruh. Ikoma sudah bisa mendapatkan promosi ke rank B. Dan seperti biasa, si admin lagi-lagi kaget karena Ikoma sudah minta promosi lagi. Tapi menurut regulasi, Ikoma harus menjalani tes dulu seluruh. Tak lama kemudian ada orang songong datang. Oga. Itulah nama orang kampret ini. Oga berkata, bocah ini rank B. Melihat lencana yang dipakai Oga, Ikoma pun tahu bila si kampret ini adalah awakener yang dikontrak oleh manajemen awakener seluruh. Awakener dengan pencapaian yang signifikan dapat menandatangani kontrak dengan manajemen awakener. Para awakener kontrak ini melakukan pekerjaan seperti memanage dungeon, mengatasi kalau terjadi dungeon break, ataupun memberikan saran kepada manajemen awakener tentang adanya dungeon yang belum dijelajahi. Bisa dibilang, pengaruh mereka itu sangat besar dalam manajemen awakener seluruh. Oga meremehkan Ikoma. Anak ini kandidat rank B. Hah, tidak mungkin. Si admin pun berkata, Ikoma itu sudah hampir level 40. Selain itu, Ikoma juga sudah memiliki achievement di dungeon menengah. Hah? Oga kaget seluruh. Ia tak menyangka bocah cungkring ini bisa mengalahkan banyak dungeon. Padahal dulu butuh lebih dari 7 tahun bagi Oga untuk mencapai rank B. Tapi Ikoma, ucuk-ucuk bisa dengan mudah naik rank B seluruh. Iri ya kan? Oga nggak nerima kenaikan rank dari Ikoma. Ikoma pun nggak nyangka seluruh bakal kayak gini. Kalau Oga nggak setuju, Ikoma nggak bakal bisa naik rank. Dan sialnya, menurut regulasi, awakener hanya bisa minta promosi rank di manajemen awakener yang sesuai dengan area tempat tinggal mereka. Misal, kalian tinggal di Jakarta, nggak boleh tuh seluruh minta promosi di Bandung. Paham kan?
Ikoma pun bertanya, apa sih alasan Oga nolak? Oga dengan nada seriusnya berkata, bila Ikoma itu nggak punya pengalaman. Tapi Ikoma membantahnya, Slur. Ia sudah memenuhi syarat. Lagi pula, Ikoma bisa cepat naik karena Ikoma memilih mengalahkan dungeon yang lebih tinggi dari levelnya. Jika Oga bilang Ikoma nggak punya pengalaman, itu bukan alasan yang masuk akal, bukan? Oga kehabisan kata-kata, Slur. Ikoma menambahkan, memang benar, bila aturan tentang awakener dan dungeon masih belum sempurna. Tapi, Oga nggak bisa seenaknya dong mutusin kalau nggak setuju orang naik rank. Setidaknya, biarkan manajemen saja yang nentuin. Mendengar argumen Ikoma itu, admin setuju, Slur. Satsuki makin kagum dengan Ikoma. Tak hanya itu, semua orang yang berkumpul pun terkesan. Ikoma mampu membuat Oga kicap, Slur. Jelas dong, Oga nggak nerima. Ia pun menanyakan, berapa sih level Ikoma dan apa kelasnya? Setelah tahu bila kelas Ikoma merupakan Gravity User, Oga menganggap Ikoma itu sama seperti kelas Mage. Jadi, pastilah Ikoma butuh seorang buat nge-cover, bukan? Mungkin Ikoma punya party yang meng-carry-nya. So, Oga pun mengajukan persyaratan. Oga menantang Ikoma by one, Slur. Dari situ, Oga akan menilai, layak kagak sih Ikoma jadi awakener rank B. Lalu kini, di area ruang underground training, Ikoma dan Oga sudah siap, Slur. Oga pede banget bisa ngalahin Ikoma. Levelnya saja beda jauh, Slur. Apalagi menurut Oga, Ikoma bisa naik level cepat karena digendong orang. Ditambah lagi, dengan kelas Beast Warrior-nya, Oga sangat yakin easy banget baginya melawan Ikoma. Ia akan pastikan Ikoma tak akan bisa jadi awakener lagi. Semua orang yang melihat pun kasihan pada Ikoma, Slur. Si Oga terkenal suka menindas orang lain. Pastinya Oga melakukan pertandingan ini hanya sebagai alasan saja buat ngehajar Ikoma. Dikarenakan lawan Ikoma saat ini tak bisa dianggap enteng. Ikoma pun menggunakan semua poin stat yang selama ini telah ia simpan. Ikoma yakin seharusnya dengan begini sudah cukup, Slur. Saatnya bertarung. Ikoma langsung maju. Melihat Ikoma yang langsung ada di depannya, Oga kaget, Slur. Untungnya ia masih bisa menahan serangan Ikoma. Oga jelas tak percaya. Apa-apaan kecepatan ini? Apa yang terjadi? Ikoma kini berada di belakang Oga. Dan dengan cepat, Oga menyerang Ikoma. Namun, Ikoma terlalu cepat, Slur. Ia sekarang di atas. Berkat skill Ikoma, keseimbangan Oga kini goyah. Ikoma kembali melesat. Nyoh. Makan tuh dengkul, kampret. Oga semakin tak percaya. Gerakan tadi bukanlah gerakan seorang newbie. Siapa Ikoma sebenarnya? Para penonton pun juga kagum, Slur, melihat gerakan Ikoma tadi. Jalannya pertarungan dikuasai oleh Ikoma. Oga tak bisa sama sekali menyerang Ikoma, Slur. Panik gak tuh dia? Semua pengalamannya gak guna melawan Ikoma. Oga pun bergumam, seharusnya aku yang mempermainkannya. Tapi, kenapa sekarang akulah yang dipermainkan? Ikoma memberikan pelajaran bagi Oga, Slur. Oga itu terlalu sombong. Ia memandang rendah kelas Gravity User yang notabene adalah kelas ter-OP. Apalagi, Oga sampai sekarang bertarung tanpa gunain kemampuannya. Hanya gara-gara level Ikoma terpaut jauh, Oga gak gunain skillnya. Sangat gak respect, bukan? Ikoma pun membandingkan Oga dengan Kaoru Zibe. Bila dibandingkan dengan Kaoru, Oga pasti kalah jauh. Dengan begini, Ikoma yakin ia bisa menang. Dalam sekejap, Ikoma menyerang. Double Gravity. Oga yang menahan serangan Ikoma pun heran. Pedang Ikoma tiba-tiba terasa sangat berat, Slur. Kemudian saat Oga menebas, Ikoma sudah menghilang lagi. Kemana dia? Ternyata Ikoma ada di atas sekarang.
Dan dengan cepatnya Ikoma sudah ada di belakang Oga. Ikoma menang. Semua orang takjub. Ikoma mampu menang melawan Awaken rank B, Lur. Oga jelas tak terima. Ia masih belum kalah. Tiba-tiba saja Oga dengan niat membunuhnya menyerang Ikoma. Beast Claw. Nyo. Ikoma jelas terpental, Lur. Untung saja ya kan, tadi Ikoma sempat bereaksi menahannya dengan pedangnya. Oga dibuat makin kena mental, Lur. Meskipun tadi Oga menyerang secara tiba-tiba, Ikoma masih bisa menahan serangannya. Semua penonton pun mencela Oga sekarang. Padahal udah jelas-jelas sudah kalah, malah nyerang dadakan. Ikoma pun berkata, apakah tesnya sudah cukup? Oga makin jengkel ya kan? Bocah ini meremehkanku ya, gumam Oga. Oga tak mau reputasinya jadi buruk karena kalah melawan Ikoma yang levelnya lebih rendah. Oga pun berkata, memang benar, kelihatannya sudah tak perlu dilanjutkan. Ichinose Ikoma, pengajuan promosimu ditolak. Kampret banget nih orang, Lur. Gak tahu malu ya kan? Ia beralasan Ikoma itu gak mampu memberikan damage yang berarti. Padahal Oga sudah mengalah tadi. Bahkan Ikoma malah terluka gara-gara terkena serangan Oga. Semua orang mencela Oga. Siapa yang bisa menghindar dengan serangan dadakan tadi? Jelas-jelas tadi Ikoma lah yang sudah menang. Tapi di saat Oga melihat ke atas, semua orang auto kicap, Lur. Suara lantang Show terdengar berkata, apa kau tak punya malu, ha? Ikoma lah yang menang tadi. Lihatlah si kampret ini, Lur. Jengkel banget dia. Tak lama kemudian, wakil pimpinan manajemen pun datang. Serizawa berkata, ada keributan apa di sini? Oga menjawab bila ini hanyalah ujian. Kedatangan Serizawa ke sini karena ia mencari Oga, Lur. Ia pun meminta Oga agar ikut dengannya. Lah, ditinggal gitu aja, Lur. Kampret bukan? Bersambung.